Tapi sepengetahuan kami dan saya itu ya tidak sebesar itu Mas. Tapi ya memang apa ya, kalau memang terbang itu ya memang besar Mas. Keliling. Iya. Biasanya itu terbangnya itu kemarau panjang. Kemarau panjang itu keliling terus klik gitu. Tapi ya memang bertempatnya di sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di DNA Show, always connected with you. Oke, Telaga Buret. Selamat sore Mas Karsi. Selamat sore juga Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Semoga kesehatan dan keberkahan dan juga keindahan alam ini tetap terjaga untuk kita semua. Amin. Yang terpenting kita adalah sehat dulu Mas. Sehat, Iya. aman, tentram dan nyaman. Hari ini spesial, kita podcast di alam bebas, tepatnya di Telaga Buret. Nah, ini adalah satu-satunya apa ya, bisa dibilang tempat unik di Tulungagung. Namun nanti kita akan tanya langsung kepada Sing Bau Rekso. Mas Karsi ini sebenarnya tempat apa ini Mas Karsi? Gini, Telaga Buret itu memang dulu awalnya apa ya, memang kita ditinggali dari nenek moyang itu sudah ada seperti ini Mas. Jadi kalau orang-orang dulu seatasan saya pasti tahu dan dengar lah, wisata itu dulu yang ada di selatan itu Pantai Popoh dan Telaga Buret. Itu pasti dengar orang dulu tahu. Ya. Dulunya bahkan sampai sekarang pun seperti ini. Tapi alhamdulillah kita masih ketinggalan Mas, ketinggalan yang lain. Tapi kita tidak mau ketinggalan, tetap kita jaga karena apa ya, orientasi kita, fungsi kita adalah untuk taman pelestarian lingkungan hidup, dan orientasi kita warga sini adalah untuk penjagaan sumber mata air yang ada di Telaga Buret ini. Yang terpenting ini merupakan apa ya, distributor, produsen air bersih di lingkungan dan sini. Dan juga oksigen ya. Jadi memang pemirsa, kalau kita lihat di sekitar memang Telaga Buret ini kaya dengan apa ya, tumbuh-tumbuhan, kemudian suasananya ini di tepi pegunungan Mas ya ini ya. Dan di belakang saya di sebelah sana ada telaga yang berwarna hijau kebiru-biruan, luar biasa bagusnya. Dan kabarnya di sini itu banyak flora faunanya Mas, bisa diceritakan? Betul, kalau yang hewan udara itu masih banyak Mas, masih banyak yang terlihat. Bahkan kami juga sering melihat kayak burung hantu. Kalau burung hantu itu bisa terdeteksinya biasanya nanti malam, habis maghrib itu mulai bunyi. Jadi kalau yang lain kayak burung alap-alap, burung gelik atau elang Jawa itu juga masih ada Mas. Elang Jawa masih ada? Masih ada, di sini masih ada, masih sering. Nanti kita akan kupas ini ya, elang Jawa. Cuma nanti saja. Dilanjut Mas, dilanjut. Jadi untuk yang hewan yang ada di air itu masih banyak. Itu ada bulus. Dari Buret itu dari dulu terkenal ikonnya bulus dan lele lokal Mas. Bulus dan lele lokal. Bulus itu yang ada kakinya. Bulus itu sejenis kayak kura-kura. Tapi ada kakinya itu. Bahasa kerennya labi-labi Mas. Agak pipih. Kalau penyu kan agak besar, agak tinggi. Tapi kalau bulus itu apa ya, agak pipih. Labi-labi lah biasanya punya. Itu di sini masih ada. Karena ikonnya Telaga Buret itu bulus dengan lele lokal. Dan di sini juga ada ikan endemik yang ada di Telaga Buret ini adalah kalau orang menyebutnya adalah ikan baderbang Mas. Ikan baderbang itu apa ya, kayak ikan mas tapi siripnya merah. Itu masih ada di sini. Itu anehnya ya, itu kalau musim banjir itu kadang menghilang. Tapi kalau nanti airnya jernih itu muncul terapung di atas air. Ya berenang seperti biasa ikan-ikan itu masih ada Mas. Itu memang katanya mbah-mbah saya itu memang asli dari dulu, memang yang ada itu ya yaitu bulus, lele lokal sama baderbang. Selain itu juga banyak Mas, kayak udang, kayak apa ya, ikan cetak, ikan sili itu juga masih banyak di sini. Kuto juga masih banyak. Apalagi kuto masih banyak. Ini yang lagi ngetren di sini itu biawak banyak. Terus apa? Regul itu bahasa kerennya apa itu? Berang juga masih ada. Berang yang hidupnya berkelompok, suka membangun bendungan dengan kayu-kayu itu ya. Bahkan bisa menyerang orang itu. Ya luar biasa. Saya baru tahu kalau ada
macam-macam itu. Terakhir saya dengar itu berang-berang kalau tidak salah tahun 98 itu sudah mulai hilang. Iya. Bapak saya itu. Ada di sini masih ada Mas. Kalau warga sini nyebutnya regul. Oh, regul. Kalau sepengetahuan Mas Karsi, maksudnya selain di Mburet ada enggak itu? Apa Mas? Berang-berang. Ada Mas. Sering saya melihat, sering dengar di teman-teman itu sering ada katanya sering ketemu berang-berang di daerah sana itu masih ada. Kalau berang-berang itu memang habitatnya kan di mana-mana teman. Yang di situ ada air dan di situ ada ikan-ikannya kecil itu pasti otomatis ini ada berang-berang karena konsumsinya kan ikan yang kecil-kecil. Iya, soalnya baru dengar ini gitu ya. Iya, luar biasa. Dan alhamdulillah tumbuh-tumbuhan yang ada di Telaga Mburet ini yang sudah kami catat, kami identifikasi itu hampir 400 jenis Mas. Tumbuh-tumbuhan yang ada di Telaga Mburet ini. Bahkan rumput yang ada di kita pijak setiap hari itu ada 5 jenis. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini karena ada teman-teman dari peneliti itu sudah membuat jurnal. Tapi alhamdulillah ada sebagian yang sudah kelar jurnalnya itu hewan serangga dan ada beberapa tumbuhan spesies ada berapa 10 jenis itu jurnalnya dan sudah jadi. Tapi yang jurnal yang ke 400 jenis tumbuhan ini masih dalam sistem proses. Dan alhamdulillah di Telaga Mburet ini sudah menjadi konsumsi penelitian teman-teman guru biologi dan teman-teman dosen biologi se-Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini sudah menjadi karena banyaknya apa itu namanya koleksi flora dan fauna. Betul. Ya. Bahkan saya juga di sini juga repot Mas. Kalau ada pengunjung wisata yang minatnya lain, waduh Mas Karsi, ini di Telaga Mburet itu banyak semak-semak. Tapi mau saya bongkar, mau saya bersihkan, teman-teman yang bilang, oh jangan Mas, sampai nangis-nangis. Itulah repotnya di Telaga Mburet. Biar alami gitu. Biar alami, karena untuk penelitian Mas. Untuk penelitian. Padahal kita inginnya bersih, ada yang pengunjung itu pengen bersih, nyaman, rapi. Tapi di sisi lain, jangan Mas dibiarkan saja. Ini adalah ikon, ini adalah sumber penelitian yang ada di kawasan Tulungagung, khususnya Tulungagung Selatan. Perlu dijaga ini Mas. Tadi saya lihat banyak monyet juga Mas ya. Banyak. Jenis apa itu? Monyet di sini jenisnya monyet kera panjang Mas. Jadi kera panjang. Di sini ekor panjang. Kera ekor panjang di sini ya hampir sekitar 500-an ekor Mas. 500 banyak sekali. Jadi pertumbuhannya sangat pesat sekali monyet yang ada di sini. Kami juga tidak memberi makan setiap saat tiap hari enggak. Kami takut ketergantungan Mas. Jadi ya memang biarkan secara kehidupannya sendiri di hutan. Memang dari dulu memang seperti itu. Ya memang sekarang agak jinak karena banyak pengunjung itu kadang kan seneng ngasih makan, akhirnya diambil foto, ngasih makan. Enggak seganas. Tapi ya itu Mas, itu juga membahayakan karena di aturan tempat destinasi wisata yang ada keranya itu memang kalau bisa tidak diperbolehkan ngasih makan. Kayak contohnya di Bali itu kan Bali kadang itu. Kan ngambil punya orang tas menyerang. Itu mungkin terkontaminasi dari kita sering ngasih makan. Jangan-jangan saya takutan di Telaga Mburet nanti bisa seperti itu. Tapi ya susah Mas. Kadang orang kesini bawa anak kecil, Mas saya ini pengen rundulang anakku, pengen lihat monyet. Susah seperti itu. Iya. Ya dikasih papan pemberitahuan. Ya minimal diberi edukasi ya supaya gitu. Paham maksudnya. Oke, luar biasa. Ini kalau memang Telaga Mburet ini menjadi ini bisa dibilang satu-satunya di Tulungagung sih. Satu-satunya di Tulungagung yang masih mempunyai flora fauna lengkap di satu tempat dan menjadi tempat rujukan para peneliti kan seperti itu. Kenapa saya bilang satu-satunya? Karena sudah, maaf ini saya cerita bukan pamer Mas. Sudah ternilai dari tingkat nasional Mas. Dengan salah satunya Telaga Mburet ini adalah penerima Kalpataru satu-satunya di Tulungagung. Luar biasa. Ini bukan pamer, ini anak cerita. Ini karena program pemerintah. Ini adalah bentuk konsisten kami untuk menjaga kelestarian Telaga Mburet. Jadi dinilai secara nasional. Tahun berapa Mas? Saya mendapat nominasi tahun 2014 untuk yang mendapat Kalpataru secara resmi tahun 2017 atau 18 itu di Bitung, Sulawesi Utara. Ambilnya di sana.
bikin slow. Berarti pas jenengan wirawiri ndek gedung sana itu ya proses itu ya baru ingat saya. Luar biasa. Ini karena kalau tidak ada kepedulian memang betul Mas, semua harus bisa seperti ini. Oke Mas Karsi, kembali ke Elang Jawa. Nah ini katanya momennya ini tepat 17 Agustus nanti. Dan beberapa waktu lalu di medsos itu kan sempat viral adanya burung Garuda. Nah, menurut jenengan di Buret ini, Elang Jawa itu apa memang seperti itu atau ada bagaimana? Kalau yang kemarin saya lihat di YouTube, di medsos itu kan memang bau besar, Mas. Tapi sepengetahuan kami dan saya itu ya tidak sebesar itu, Mas. Tapi ya memang apa ya, kalau memang terbang itu ya memang besar, Mas. Oh, keliling. Iya. Biasanya itu terbangnya itu kemarau panjang, Mas. Kemarau panjang itu keliling terus, klik gitu. Tapi ya memang bertempatnya di sini, Mas. Bersarangnya di sini. Monggo nanti kalau mau kita agendakan pemotretan dengan cara ya kita sembunyi-sembunyi ya harus kita bawa bekal selama berapa hari gitu. Nyanggong. Iya harus nyanggong, harus nyanggong. Memang masih ada Mas, masih ada burung gelik orang sini tapi ya itu memang elang Jawa. Selain itu alap-alap juga masih ada. Oke. Kalau bisa menjelaskan ciri-ciri elang Jawa itu bagaimana sepengetahuan Mas Karsi? Secara kasat mata lah yang ya apa ya, warnanya ya agak kecoklat-coklatan terang itu, terus apa ya, matanya tajam, terus paruhnya itu agak bengkok yang depan itu, terus apa ya, tangannya itu menyengkeram. Dulu sering saya itu melihat itu malah apa ya, mangsa ular, bawa ular itu. Bawa ular ya, sambil terbang itu. Sambil terbang, mungkin dari sawah Mas, mungkin dari sawah. Ada paruhnya. Di sana ada gua, di sana kan ada guanya itu, bekas sisa-sisanya apa ya, tulang-tulang kayak ular, kayak tikus itu masih banyak di sana. Yang di gua yang di dekat sana itu. Bekas dimakan. Mungkin bekas dimakan elang itu juga. Apa burung hantu, karena burung hantunya juga masih ada di sini. Pakai jambul enggak itu yang di sini tuh? Kayaknya apa ya, kurang teliti Mas ya, kayaknya kurang teliti karena jauh. Karena terbang di atas. Kalau terbangnya di sana itu paling kita lihatnya dari sini Mas. Di apa ya, seberangnya telaga sana itu kadang sering siang itu terbang gitu. Karena apa ya, gantian posisi hinggapnya itu terbang sana. Banyak di sini. Ya kalau banyak enggak, tapi yang jelas itu masih ada Mas, yang jelas masih ada. Dan itu maksudnya beranak pinak ya? Beranak pinak. Tapi gini Mas, karena kalau dulu ini cerita dulu. Sebelum tahun 90-an saya masih kecil itu di Telaga Buret itu memang bahkan rangkok yang paruhnya besar itu, burung rangkok itu ada ya. Ada, saya melihat sendiri. Terus gagak yang hitam asli gagak kuat-kuat ada sendiri Mas. Gelik itu luar biasa dulu banyak Mas. Burung podang itu hinggapnya di sini luar biasa. Karena itu Mas, mungkin apa ya, konsumsi orang tidak berpikiran jauh, nanti suatu saat akan punah, anak cucu kita tidak bisa melihat, bisa melihatnya hanya di gambar. Itu dulu kan konsumsi luar biasa untuk panah itu Mas. Dulunya itu untuk sering kita dulu banyak orang melihat itu di sini nembak dapat elang itu, terus dapat burung hantu, dapat burung rangkok, burung gagak. Saya sering melihat dulu. Waktu di sini belum ada kontrol. Artinya masih dibiarkan, belum ada pengelola gitu. Karena gini Mas, kita cerita sedikit ya, ke belakang sedikit. Jadi gini, nenek moyang kita dulu membuat lestarinya Telaga Buret itu, beliau itu dengan membuat undang-undang yang tak tertulis. Karena pada zaman ratusan tahun yang lalu itu kan mau bikin undang-undang, menulis kan tidak ada kertas. Dan konsekuensinya undang-undang tertulis itu kan pasti ada, sekian. Biasanya kan gitu Mas. Hukum adat bisa dibilang kita, gitu ya. Tapi nenek moyang kita membuatnya tidak seperti itu, dengan kesepakatan. Monggo disepakati, barang siapa yang mengganggu kawasan Telaga Buret nanti kena bala, pulangnya sampai sakit, basa Jawane mencicil, kualat. Iya pasti Mas. Itu masih diyakini sampai sekarang. Nah, iya Mas. Nah, akhirnya mungkin perkembangan zaman sudah mulai berubah. Kakak-kakak di atas saya itu mungkin ada yang sekolahnya sudah mulai tinggi, mungkin ada yang apa ya, belajar mengaji, ada yang ke kota. Akhirnya pulang itu mungkin dengan
orientasi hidupnya di dengan kota. paradigma yang baru menafikan apa yang akhirnya sudah ada. saya melihat sendiri Mas, orang sudah mulai berbondong-bondong nebang kayu, ngambil batu, ngambil ikan, ngambil bulus, ngambil ikan lele, itu sampai saya melihat sendiri di Telaga Murut ini ada bahasa yang keren juga. Wes sekarang ngambil di Telaga Murut enggak apa-apa, wong Mbah Jigang Joyo Tramigasi di Sumatera lah. Bisa seperti itu ternyata yang bikin hancur. Ini saya dan teman-teman mulai mendengar, waduh. Ini kalau kita biarkan bisa hancur, ini bahaya. Akhirnya kita dan teman-teman pada waktu itu masih kecil, masih kelas 3 SMP. Kita juga berpikir, waduh, ini dijarne seperti ini, Telaga Murut pasti hancur. Sedangkan orientasi kita warga di kawasan Telaga Murut itu kehidupannya dari air Telaga Murut, Mas. Telaga Murut ini mengairi 4 desa, Mas. Sawo, Sawo, Gamping, Ngentrong dan Gedangan. Itu ngambilnya air sawah itu dari Telaga Murut ini, Mas. Itu dengan ya dengan bukti penilaian Kalpataru juga itu sah penilaiannya real itu. Iya, artinya memang secara sains terbukti. Setiap hari mengalir berarti meskipun setiap hari ini mengalir terus. Nah, makanya itu. Setelah itu makanya kita berpikir, waduh ini kalau dibiarkan ini pasti hancur. Nah, akhirnya kita mulai berpikir, ada apa enggak ya undang-undang yang tertulis tentang Telaga Murut? Nah, masih kecil kita bingung. RT kok sopo? Pemerintah kindi negara ki sopo? Kita kan enggak tahu. Kita mencari akses itu kesulitan. Makanya sampai sekarang itu yang paling mahal itu akses ternyata. Makanya dari dulu kita enggak punya akses itu juga sulit. Negara ki sapa ya, pemerintah kindi ya, bahasa kita kan seperti itu. Nah, akhirnya kita pada waktu itu di depan masih ada pos perhutani, kita bertanya, Pak ini bagaimana ya Telaga Murut ini biar aman? Akhirnya beliau bercerita dari Pak Perhutani, gini loh Mas, Telaga Murut itu jenengan buka undang-undang tentang hutan, tentang kehutanan, tentang air, nanti pasti ada yang melindungi. Nah ternyata ada Mas, undang-undang yang melindungi tentang sumber mata air itu ada. Nah, akhirnya itu mulai dari itu kita mencoba membuka. Nah ya kita masih kecil masih ada. Ternyata sumber mata air radius 250 meter itu harus dilindungi Mas. Bahkan di Jamah pun tidak boleh, itu di undang-undang ada. Kali terus paret itu memang ada Mas, sepadannya harus dilindungi sampai sekarang, bahkan sampai kapanpun. Nah ternyata itu ada. Akhirnya kita ngomong lagi sama Pak Perhutani, Pak ini Telaga Murut kita jaganya ya, kita jaga Mas. Dan ternyata dengan luasan 1,9 hektar pertamanya. Pertama diizinkan itu. 1,9 hektar itu ternyata di Telaga Murut ini kan petanya peta perhutani. Masuk desanya Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat. Tapi wilayah tanahnya itu milik perhutani. Nah, sedangkan status tanahnya itu adalah KPS. KPS itu kawasan perlindungan setempat. Jadi Telaga Murut ini adalah termasuk KPS status tanahnya, kawasan perlindungan setempat, itu yang wajib dilindungi. Wajib dilindungi. Bahkan itu, kalau ada kayu roboh, kayu apapun itu tidak boleh diambil, boleh didata gitu. Biasanya seperti itu. Nah, akhirnya ketemu itu kita berupaya mencoba mengumpulkan tokoh masyarakat, mencoba apa ya, nggak bahasa kerennya sosialisasi lah, ngelompok. Ternyata gini. Nah, akhirnya ada kesepakatan, ada kesepahaman bahwa Telaga Murut ini harus lestari karena ini adalah titipannya anak putu yang perlu dilindungi. Oke, luar biasa memang ceritanya. Berdarah-darah. Iya, mati-matian Mas. Kita apa ya? Bahkan dulu sampean pasti dengar pembakaran gamping terbesar itu di Tulungagung ya di desa saya. Sawo, bakaran gamping itu mungkin se-Indonesia ya. Di Desa Sawo Campur Darat dan Ngentrong, sama pasti dengar. Soalnya mesti gamping dari Campur Darat ya Sawo ini. Sedangkan orang mencari batu, mencari kayu dari area sini. Sedangkan kita memberi masukan, memberi edukasi kepada warga. Lah warga ini wong desa wis muni pokoke angan. Ora iso pokoke kudu ngene. Susah Mas. Tapi kita ndak waleh-waleh Mas. Kita tetap memberi masukan, Ya tetap sampai sekarang pun gamping tetap ada orang mencari batu, tapi zonanya kita bagi Mas. Zona yang untuk dilindungi sumber mata air, ada zona kehidupan ada. Ora iso Mas, wong Tulungagung Selatan khususnya Campur Darat iki mangane saka watu Mas. Mbah Mbien wis ngomong, kowe besok manganmu watu le. Campur Darat ndak ada batu mati. Insyaallah. Itu biasanya nanti seperti itu. Sawayo. Tetap kita jaga ya, mencari batu tetap, mencari kayu tetap, tapi zonanya yang kita bagi. Oke. Kemudian kalau perlindungan satwa sendiri selain undang-undang yang dilakukan oleh Mas Karsi dan teman-teman itu seperti apa?
Sebetulnya ada mas, undang-undang itu dulu dari Dinas Lingkungan Hidup atau apa ya, Hudben itu dulu pernah memasang apa ya, kayak himbuan kayak semacam banner itu, undang-undang tentang flora dan fauna itu ada mas di sana. Itu pernah terpampang di sana, tapi karena pakai banner puluhan tahun ya mungkin sudah rusak sampai sekarang belum diganti. Itu memang sangat penting mas. Ada ternyata undang-undang yang melindungi bahkan burung ini itu ada undang-undangnya, kalau melanggar nanti kena hukuman sekian itu ada itu ya. Tapi ya itu memang penting mas. Tumbuhan pun memang harus seperti itu, karena kenapa ya, memang kita itu kalau hidup di lingkungan dia wajib melestarikan lah mas. Jadi untuk apa ya, untuk balancing kita sumber kehidupan mas. Jadi ada tumbuhan, ada hewan. Ini cerita sedikit mas. Maaf ini bukannya saya ngaji ndak. Bahkan dulu pada waktu apa Nabi Nuh mau kena banjir itu kan ada ayat yang menyatakan kamu bawa sepasang-pasang hewan tumbuhan. Ternyata ya untuk itu mas, untuk kelangsungan kehidupan dunia, kehidupan bumi, ternyata itu juga. Bahkan sudah pada zaman Nabi Nuh itu dimasukkan ke dalam perahunya kan, dilepoknya jeruk perahu. Nah, kemudian kalau dari sisi apa ya, pemburu liar itu apakah masih berkeliaran di kawasan kalau mungkin sekitar sini? Kalau pemburu liar alhamdulillah mas, di Telaga Murud itu semenjak kita sepakati kita jaga kelestariannya, alhamdulillah ya insya Allah tetap aman mas. Bahkan di sini orang membawa ketapel aja kita tangkap, kita pertanyakan masuk ke zona sini loh mas. Tapi kalau zona luar ya kita tidak tahu. Tapi ya kita kadang apa ya mas, apa ya, dan kita mewas, dan kita melihat anak-anak sekarang kayak zaman Londo mas toh, nyangkongi bedil kan mas. Zaman sering lihat toh. Ya itulah. Lek manusia gini mas. Maaf, ini manusia tuh orangnya serakah mas. Manusia tuh orang apa ya, makhluk yang paling serakah. Karepe iki urip ning donya liyane menungso ndak oleh. Kewan dipateni, payu diketok, sing neng lemah diduduki. Semua dihancurkan. Makanya kemarin timbul penyakit corona. Yang ngetren corona pertama kan makan kelelawar itu, makan hewan yang tidak selayaknya dikonsumsi itu. Tuhan itu sudah menyembunyikan makhluk kelelawar itu. Keluarnya malam, tempatnya tersembunyi, itu pun masih dimakan. Akhirnya muncullah bencana penyakit. Manusia itulah, semua kayu ditebang, sumber mata air terus hilang, hewan ditebang dimakan, batu-batu diambil yang di bawah tanah dikeruk. Apa enggak jadi bencana? Pasti terjadi bencana itu pasti. Dan sekarang ini kan lagi apa ya, fenomenanya itu begitu seperti dengan sebelumnya tadi, banyak orang-orang yang membawa senapan untuk berburu, dan meskipun katakanlah di Mburut sendiri itu dilarang, tapi ada nggak kekhawatiran Mas Karsi mungkin di radius sekitar ya 1 kilo dari Mburut kan bisa saja misalkan burung terbang ke sana, cari makan di luar sana, tembak, akhirnya dampaknya sangat ada kekhawatiran, sangat sekali. Burung itu kan tidak nentu teman, pasti terbang ke sana. Kalau ketemu beliau-beliaunya pasti diajar. Termasuk orang Jawa sendiri kan areanya mesti betul, luas mas, jangkauannya terbang puluhan kilo. Puluhan kilo yang kita kadang, saya tuh kalau sering tidak melihat kadang ya, wah ini jangan-jangan ditembak. Ditembak di luar area Telaga Murud ini. Kita juga berpikir seperti itu. Ya sebetulnya itu perlu ada himbauan, perlu ada pressure ya dari pemerintah setempat yang menaungi bidang tentang hukum tentang itulah seharusnya. Seharusnya kan ada, tapi ya gimana ya, katanya anak-anak itu merasa bangga kalau mendapatkan seperti itu, ya kita nggak tahu lah. Bangga mendapatkan atau mungkin regulasi dari pemerintah daerah setempat yang belum ada, termasuk kayak kalau saya lihat regulasi tentang apa ya, misalkan dilarang menembak burung sesuai dengan perda itu kayaknya belum ada pemerintah daerah sendiri. Kayaknya belum ada. Kenapa saya belum ada? Jangan memang bilang belum ada ya. Sering kita lihat berseliweran zaman Londo, zaman Jepang Jepang kayak enak. Ya, padahal zaman merdeka. Saiki iwak ya dibedil loh. Dibedil Mas iya. Iwak dibedil. Lek dulu Mas, pada waktu kecil saya dulu Pak Lek saya kan dari Bandung Jawa Barat itu pulang mesti bawa senapan. Pada waktu itu mereknya mesti super, Benyamin Super nonton mereknya. Luar biasa tembak itu. Untuk nembak ikan itu enggak boleh. Katanya rusak itulah dulu Mas. Itulah dulu. Itu sebetulnya untuk menjaga kelestarian Mas. Enggak boleh dulu, enggak boleh nembak ikan itu enggak boleh. Wah, kalau ketahuan nembak ikan dimarah-marahi. Tapi sekarang
luar biasa, ditembak ikan sekarang. Pakai anu gitu ya, apa? Kayak anak manah itu. Oh, anak panah. Selain itu Mas Karsi, ada beberapa apa ya, bisa dibilang cerita mistis tentang buret, dan salah satunya apa ya, bisa dibilang ini tempat angker. Nah, apakah penyebutan tempat angker ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga buret sendiri biar tidak dijamah manusia? Menurut jenengan gimana itu? Kalau itu masuk akal Mas, masuk akal. Jadi yang saya bilang tadi, nenek moyang kita membuat undang-undang yang tak tertulis tadi ya dengan cara mistis. Ternyata itu untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga kelestarian. Itu masuk akal banget, masuk akal banget itu. Siapapun mengganggu, bahkan dulu pada waktu saya kecil Mas, pulang ini membawa apa ya, ranting itu, terus di rumah itu dimarahi orang tua Mas. Terus kadang ya panas, mungkin apa ya, kena sugesti Mas, karena kesepakatan itu tadi lah. Tapi sangat luar biasa hasilnya Mas. Kayu, tumbuh-tumbuhan, pohon, semua burung yang cerita tadi ada semua. Masih utuh. Masih utuh, karena ya itu disepakati bikin undang-undang nenek moyang kita itu yang sangat luar biasa itu. Dan itu merupakan bentuk undang-undang yang menakutkan. Undang-undang kearifan lokal yang sangat menakutkan. Termasuk bagi orang Jawa. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai lagi Mas Buruk. Coba kalau tidak percaya, siapa mau coba silakan. Kalau pulang tidak mencicil, lihat-lihat orang bisa dites. Iya. Dulu saya pertama kesini itu dulu dibilangin, gak usah bawa apa-apa, rasa nggawa apa-apa. Nyangking reno-reno. Batu secuil pun tidak boleh. Sebetulnya itu kan asik Mas, undang-undang seperti itu. Untuk menjaga kelestarian lingkungan sebetulnya. Bisa gondongan tenan. Kemudian tentang kelestarian flora dan fauna termasuk hewan-hewan ini, apakah ada upaya untuk misalkan ikan diberi makan tambahan atau bagaimana itu, atau memang ini full pure murni diserahkan pada alam? Kalau gini Mas, kalau ikan itu kadang ada program, biasanya program dari pemerintah, ada bantuan bibit ikan, sering Mas dibantu ribuan, ratusan ribu, puluhan ribu, tapi ya kita tidak tahu. Akhirnya ya walau alam tidak ada, selesai. Tidak sisa. Yang sisa ya yang asli sini. Sering dulu Mas, pada waktu kita deklarasi pertama itu ada bantuan itu 15.000 Mas. Ikan koi, warnanya kan macam-macam, ada yang putih, kuning, hitam. Dimasukkan ini kayak peyek Mas, masuknya kayak peyek ribuan, pagi dimasukkan, sorenya banjir. Telaga Buret ini luar biasa. Biarpun kemarau panjang bisa banjir. Seumpama banjirnya bisa terdeteksi, saya jual ini. Monggo rame-rame ke Telaga Buret. Hari ini jam sekian mau banjir, mengeluarkan air yang sangat luar biasa. Tapi tidak tumpah ke sini ya? Tidak tumpah Mas. Kalau tumpah sini kampung hancur Mas. Artinya memang banjirnya itu arusnya sangat deras. Sangat deras. Nanti tak kasih videonya. Bahkan kayu yang besar itu bawaan banjir juga Mas. Biarpun kemarau panjang Mas, bahkan 1 hari penuh banjir. Anehnya Telaga Buret itu. Itulah makanya Telaga Buret salah satu masuk kategori penelitian geopark nasional. Salah satunya. Georititnya juga masuk sini. Mohon doanya nanti ini dari Bapak Dalitbang, tinggal penetapan ini Mas. Salah satunya itu. Memang apa ya, dari beberapa titik kemarin ya, termasuk Telaga Buret. Iya, masuk Telaga Buret. Ada awalnya 10 terus menjadi 19, ada tambahan. Ya itu Mas, anehnya Telaga Buret itu dikasih ikan banjir. Sering Mas, bahkan teman-teman kalau ada panen ikan itu ada lebih dibawa ke sini, tapi tidak nyisa Mas. Saya juga heran. Tapi yang asli di sini, nanti lihat baderbangnya, lelenya, ikan gabusnya itu masih tetap. Itu pernah tidak ada laporan misalkan di kali sana itu tertangkap warga atau waktu yang saya cerita tadi kayak peyek Mas, saking orang takutnya. Itu kan di sawah, di parit-parit semua pada ngambil, dibawa ke sini Mas. Dibalik nih. Akhirnya banjir lagi, wes gorengan nih. Lo kan ngoten akhirnya wis sampean goreng ndak apa-apa. Wis disahne iki berarti. Full merono berarti. Samare lek ora iso ngulu. Iya nyantol ning kene. Iya. Oke. Iki lek kelebon ikan apa kuwi? Iwak kasap ya, iwak kaca-kaca. Wah, anu to. Apa? Sing lambene cakar lumut kuwi. Cakar lumut gini, Mas. Ada. Pernah dulu waktu biasanya kali sana kan ada peladu. Saya itu pernah dapat itu 1 karung Mas. Cakar lumut. Pada peladu kan dibuangin. Ya. Tak wadahi nesang, tak bawa sepeda motor tak masukin sini. Ya ndak karuan nih Mas.
Biasanya kan kelihatan. Ya. Tambah akeh mesti. Iya, identiknya ikan lumut kan seperti itu. Selalu mengambil udara. Enggak ada wassalam. Tambah akeh biasanya. Oh, sing nyisa mek habitatnya sini. Iya, lucu loh. Yang saya herani ya itu lek banjir gede itu luar biasa. Maka 3 hari 3 malam Mas, banjir itu kadang 2 hari enggak berhenti kadang. Telaganya bisa penuh Mas. Penuh. Tapi nanti setelah airnya jernih ya itu badar bang sama itu yang muncul lagi ya. Luar biasa telaga mulut. Bisa dicek nanti bisa dilihat. Alam yang memelihara sendiri. Memang alam sendiri. Iya. Kalau masalah makan kadang ya ada pengunjung itu bawa. Ya. Kalau dulu orang sini kan kalau atas-atasan saya dulu kan orang sini pacaran bawa kerupuk, bawa gipang, kan seperti itu, kasih bulus, kasih makan lele kan seperti itu. Tapi sekarang ya sudah hampir punah bulus sama lelenya kayaknya diambili orang karena ya itu tadi bajingan geotermigasi ke Sumatera itu. Berarti pembantaian massalnya di situ ya. Mulai tahun 90-an. Mulai tahun 90-an 4 Mas. 93, 94 sampai hampir 98, 97. Bahkan debit air Telaga Murut ini sudah mulai mengering Mas. Sudah sangat mengering karena penebangan hutan tidak ada kontrol Mas. Sudah ada iya, coba nanti kalau jenengan lewat daerah perbatasan Gamping Gedangan sama noleh ke kanan sama lihat yang ada hutannya kan Timan Burut. Iya betul. Itu yang kita lindungi itu Mas. Mati-matian lindungi itu Mas. Bahkan termasuk daerah sana itu ketika hujan kan banjir lumpur iya, ya, banjir tapi sini alhamdulillah enggak. Sekarang Gamping, Besole, Kentrong itu yang kena itu. Ya enggak Mas. Memang ya itu hukumnya. Karena untuk penyangganya sudah enggak ada. Turun dari atas ya wassalam. Terus go lumpur. Oke. Ini saya ada isu Mas, isu menarik di kawasan Tulungagung Selatan ini kan kabarnya akan ada apa ya eksplorasi terkait dengan tambang emas dan batu hijau kalau tidak salah itu. Nah, menurut Mas Karsi sendiri ini misal ini kan permisalan jika nanti ada eksplorasi itu kira-kira dampaknya gimana terkait dengan keberadaan ini? Kalau gini Mas, yang namanya eksplorasi itu kalau pengambilan itu ya pasti mengganggu lingkungan Mas. Itu pasti. Tapi ya di aturan kan ada Mas, amdalnya seperti apa, konsekuensinya apa itu kan pasti Mas. Ya kita biarpun dari penggiat lingkungan kita yo ndak pokoknya Mas. Kalau itu memang apa ya bisa menghidupi warga dan itu tidak mengganggu demi ekonomi, tidak mengganggu lingkungan. Ya kita ya please welcome. Apalagi itu kalau apa ya proyek besar dari pemerintah pusat sendiri kan membolehkan dan harus dijaga kalau ada invest masuk kan seperti itu bahasanya. Boleh asalkan ya itu harus ada amdalnya, pengendaliannya seperti apa, izinnya seperti apa, mengganggu lingkungan apa enggak, radiusnya seperti apa. Karena yang termasuk kawasan Tulungagung Selatan juga. Iya. Iya, saya dengar Mas. Ya coba aja nanti seperti apa. Kalau memang itu memang mengganggu lingkungan dan mengganggu kehidupan ya apa boleh buat. Kan bisa jadi maksudnya wilayah sana itu airnya mungkin bisa mengalir ke sini. Bisa, iya. Sehingga... Karena salah satu cirian bebatuan kars itu ya itu Mas. Pasti ada celah-celah batu dan ada sungai bawah tanah. Iya, itu pasti. Termasuk munculnya kayu deh. Iya, munculnya kayu di sungai itu bawah kan tanah ada itu ya. Bawah tanah itu pasti berkaitan Mas. Sangat berkaitan. Oke, luar biasa perbincangan kita kali ini. Tidak terasa 34 menit. Ya, 34 menit. Oke, terakhir Mas Karsi sebagai penutup, mungkin bisa disampaikan apa ya imbauan atau apapun itu untuk menjaga kelestarian lingkungan termasuk kepada generasi muda itu. Jadi gini, terima kasih. Kita khususnya mengimbau kepada pribadi saya dan pribadi kepada khalayak ramai, pada semua teman-teman. Monggo saling kita menjaga diri kita sendiri dan kita saling menjaga lingkungan dengan cara sederhana saja. Dengan pola-pola sederhana, cara nyampah sederhana. Kalau tidak ada tempat sampah, setelah kita membuang puntung rokok, ya kita masukkan ke kantongnya kita. Itu sederhana sekali sebetulnya. Kita menjaga alam, menjaga lingkungan seperti itu sudah sangat ikut menjaga. Tapi kalau kita tidak konsen dengan lingkungan yang kita tempati, lingkungan pasti marah, pasti hancur. Itu pasti. Karena sampah itu mencari member Mas. Pasti itu. Taruhlah saya merokok di acara, saya waduh habis tidak ada
Nggak ada asbak, nggak ada. Nah ternyata di pot bunga itu ada puntung rokok satu lah. Itu konconya di situ. Saya taruh. Unik, sampah Di jalan, mencari coba. sampah mencari member. Sampah itu mencari member mas. Iya. Sekarang itu, coba kalau sampah itu bisa podcast seperti ini, wah luar biasa. Tidak hanya sales ya cari member. Iya. Di Sampah jalan. membantu sampah. Coba di jalan tuh mas. Itu sebetulnya awalnya satu mas. Iya, Terus betul. pulang dari kantor, pulang dari pasar atau dari mana? Harus buang sampah. Wih iya ya. Kemarin di sana ada, saya bawa ke sana. Sambil naik sepeda motor, seperti itu. Sampah itu butuh di ADD juga itu. Makanya kita harus teliti, harus jeli, nyampah yang hati-hati. Masukkan sampah ke tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua tetap menjaga lingkungan. Karena kenapa? Alam yang kita tempati, lingkungan yang kita tempati ini bukan warisan. Ingat, kalau kita bicara warisan, hukumnya pasti santet-santetan, bacok-bacokan itu pasti lewat warisan. Tapi kalau tinggal titipan anak cucu luar biasa. Kalau ini merasa ini titipan anak cucu luar biasa. Jenengan tak titipi HP kula jenengan rusak nih. Donga kula mesti elek. Itu pasti. Anak cucu kita juga seperti itu. Kita dikasih lingkungan, dikasih tempat, dititipi mbahku, bapakku tak titipi iki le nganu kok ora dijogo apik, kayune dientekne, banyune disatne, tak dongakne elek. Nah, sedangkan menurut yang kita baca wong sok sing penak uripe ning kono dongane anak putu sing iso teko kono kan seperti itu. Dongane anak putu yang baik kan seperti itu. Makanya monggo alam yang kita tempati kita jaga kelestariannya. Sebatas kemampuan kita, ndak usah kita setiap ada sampah kita berhenti nyarui, ngambil ndak usah. Menjaga sebatas kemampuan kita, habis makan permen plastiknya kita kalau ndak ada tempat sampah kita kantongi bawa pulang, ndak masalah dengan cara seperti itu. Luar biasa. Jadi satu poin yang kita dapat yang pertama adalah sampah itu mencari member dan yang kedua kekayaan keindahan alam itu bukan warisan tetapi adalah titipan anak cucu kita. Terima kasih Mas Kasih atas waktunya dan semoga kita tetap konsisten menjaga alam ini. Demikian talkshow atau podcast kita bersama Mas Kasih, penggiat atau Pok Darwis Telaga Buret, Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Temanggung. Tetap di DNA Show, always connected with you.